saja. Juga yang produk tambahan. Nah ini menurut Lynch Kostak molecular model, jadi bagaimana penawaran jasa merupakan penawaran total yang memperlihatkan bagaimana konsumen melihat penawaran suatu jasa. Jadi sama aja sebenarnya konsepnya semua ya. Kalau di jasa kita nggak cuma menjual produk inti, tapi ada yang lain. Nah di sini kalau gambarnya nggak kelihatan bisa dilihat di halaman 4.7. Itu ini kalau di maskapai ini kayaknya ini. Itu ada pesawat, transportasi, makanan, minuman, layanan selama penerbangan, terus seringnya dilayani, jadi seringnya pramugari menanggapi keinginan si pelanggan begitu. Terus misalnya layanan sebelum penerbangan, misalnya dikasih info andai kata ada delay, dikirim email, itu kan termasuk pelayanan. Jadi itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan kalau di perusahaan jasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah ini Lovelock The Flower of Service sebenarnya juga sama aja. Intinya kalau di jasa itu ada produk inti dengan beberapa pendukungnya yang lain, macam-macam. Kayak di sini kalau di bunga ini ada informasi, konsultasi, penerima pesanan, keramahan, pengamanan, pengecualian, penagihan, sama pembayaran. Jadi satu proses itu dilihat juga semuanya, mulai dari awal sebelum beli sampai sesudah beli itu kan ada prosesnya, itu juga dilihat kalau di jasa. Pemberian pelayanannya, terus misalnya pun kalau di hotel datang ke resepsionisnya ramah apa enggak, itu sudah termasuk menjual hotel itu. Dari yang awal bukain pintu itu juga bisa. Jadi orang yang kalau misalnya buka pintu disapa selamat pagi, apa selamat siang, apa-apa, atau ada sapaan khusus dari hotel tersebut. Nah itu kan tergantung dari kebijakan masing-masing hotel. Atau misalnya kostumnya pegawai hotel itu lucu-lucu, nah itu juga termasuk menjual, salah satu cara menjual hotel tersebut. Jadi kalau jasa itu lebih variatif ya, beda sama kalau kita menjual produk biasa. Oke. Nah ini merek dan diferensiasi. Menurut Avijit Ghosh ada 3 tipe merek. Saya tarik memori benar. Terus manufacturer brands, jadi diciptakan dan didistribusikan oleh perusahaan pembuat produk tersebut. Jadi ya misalnya apa, Coca-Cola jualnya Coca-Cola, nah itu kan ada mereknya Coca-Cola, ya, mereknya punyanya perusahaan Coca-Cola. Terus ada yang namanya house brand, merek yang dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Contohnya house brand apa? Jadi mereknya dikembangkan oleh toko tempat produk dijual. Contohnya seperti apa? Yang tahu? Apa itu mbak? Bayi. Pampers itu pakai nama si itunya, manufacturer brandnya mbak. Kan nggak ada nama toko Pampers kan? Pampers itu manufacturer brand, bukan house brand. Kalau house brand apa? Ada yang tahu nggak? Suara yang lo mbak sama mas lihat. Tepung terigu apa mas?
Rose Brand. Rose Brand tuh manufacturer brand loh. Kan nggak ada toko namanya Rose Brand. Ades. Produk air minum yang mana, Mbak? Cincin. Apa itu cincin? Produk-produk buatan Carrefour. Nah, hampir. Mbak Nurul, Mbak Sang, satu botol 10 NT. Yang mana ya itu? Yeko Naicha. Itu lebih ke bener yang Carrefour itu loh. Yang 7-Eleven tuh mungkin itu mereknya 7-Eleven tambah. Kalau mereknya 7-Eleven itu bener house brand. Jadi kayak makanan frozen foodnya 7-Eleven apa Family Mart yang mereknya 7-Eleven itu house brand. Jadi yang buat bukan 7-Eleven biasanya, orang lain, tapi brandnya dikasih 7-Eleven. Jadi kayak kalau di Indonesia misalnya di Alfamart ada minuman pas Alfamart, nah itu house brand. Oh iya, kalau memang itu mereknya 7-Eleven bener Mbak. Saya nggak pernah. Jadi pokoknya intinya mereknya itu sesuai nama toko yang jual. Yaitu tadi Family Mart, 7-Eleven, Giant, Carrefour, seperti itu. Nah itu biasanya kan dia kerjasama sama si produsen dari manufakturnya. Produknya pakai nama penjualnya, bukan nama produsennya, bukan nama manufakturernya. Nama tempat toko nama tokonya, jadi house brandnya, bukan manufacturernya, beda loh ya. Nah kalau generic brands berarti itu produk tapi tidak punya merek, itu namanya generic. Makanya kalau obat biasanya obat generic itu lebih murah, soalnya nggak ada mereknya. Oke. Terus ini kenapa nggak bisa bergerak? Nah, ada service product decision. Ini ada Ensoft Matrix namanya. Nah, memperlihatkan beberapa kemungkinan strategi jasa dilihat dari aspek jasa itu sendiri dan aspek pasar yang dilayani. Jadi misalnya dari jasanya itu ada yang diperbarui apa enggak, terus kalau dari aspek pasarnya apakah itu pangsa pasar baru atau pangsa pasar lama yang sudah dilayani sebelumnya. Nah itu kalau nggak kelihatan bisa dibuka halaman 4.12. Jadi di situ ada yang existing market, itu maksudnya pasar yang sudah dilayani sekarang, sama new market itu pangsa pasar baru ya. Nah terus di situ ada produk lama sama produk baru. Nah kalau produknya produk lama sama pangsa pasar yang sudah ada itu namanya market penetration. Tapi kalau produknya produk baru sama pangsa pasar yang sekarang itu namanya produk atau service development. Jadi kita tetap menjual di pangsa pasar yang sama, tapi jasa yang kita jual itu kita perbarui atau kita inovasi. Makanya itu namanya service development. Nah kalau yang bawah itu pangsa pasarnya baru, new market, tapi produknya tetap sama, nggak ada inovasi produk, itu namanya market development. Jadi kita mau mengembangkan pasar baru. Jadi kita misalnya awalnya jual cuma di Indonesia, tapi kita mau mengembangkan ke Taiwan, kita jual juga di Taiwan, itu namanya market development. Nah kalau yang diversifikasi itu berarti dua-duanya baru, kita jual produk baru juga ke pangsa pasar yang baru.